JK terang-terangan memuji Pramono Anung. Saudara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan sosok bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung bukanlah sosok yang meledak-ledak seperti mantan gubernur DKI Jakarta Ahok atau Basuki Cahayapurnama dalam memimpin. Hal itu dikatakannya usai menerima kedatangan Pramono dan Rano Karno di kediamannya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 9 September. JK juga mengatakan bahwa dirinya dan Pramono sudah saling mengenal selama 20 tahun lamanya. Pramono menjabat sebagai sekretaris kabinet ketika JK menjadi wakil presiden untuk periode 2019 hingga 2024. Meskipun sifat kepemimpinannya tidak meledak-ledak seperti Ahok, namun JK menyebut Pramono merupakan sosok seorang pekerja keras. Lain bersilaturahim dengan Pak Pram yang Mandul. Ini untuk kita berbicara juga kota kita ini, insya Allah akan tetap terjaga dengan baik. Dan dulu juga saya menyarankan beberapa hal kalau kita diberikan hidayah untuk pemimpin Jakarta kelak, dia menyelesaikan masalah pokok Jakarta, kemacetan, kebanjiran, dan daerah kumuh. Karena yang lainnya bisa dikerjakan orang lain. Ini dan alhamdulillah tentu itu menjadi hal yang pokok dan dikerjakan. Dan insya Allah Pak Pram ini teman lama yang kita kerjasama di pemerintahan sudah 20 tahun, jadi saling mengenal. Bagaimana beliau tentu tidak meledak-meledak kayak Ahok, tapi dia bekerja keras. Jamin lah, saya jamin itu. Jelang pelantikan, Prabowo mulai mengundang calon-calon menterinya. Saudara, menjelang pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober nanti, Prabowo Subianto dikabarkan sudah mulai memanggil sejumlah tokoh yang dibidiknya untuk menjadi menterinya. Pada akhir pekan lalu, adik Prabowo yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Hasim Joyo Hadikusumo menyinggung adanya sejumlah sosok yang akan mengisi kursi menteri di kabinet pemerintahan yang baru. Informasi ini dibocorkan oleh Hasim dalam dialog nasional peningkatan sumber daya manusia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berawal dari Hasim yang menyinggung bahwa kakaknya memberikan kesempatan kepada semua anak-anak dari lulusan Taruna Nusantara untuk menjadi bagian eksekutif. Kemudian ditemui secara terpisah Agus Yudhoyono atau AHY yang merupakan alumni dari SMA Taruna Nusantara Angkatan 5 juga mengakui dirinya sudah berkomunikasi dengan Prabowo terkait dengan posisi menteri di 5 tahun mendatang. Ketua Umum Partai Demokrat ini menyatakan komunikasi antara dirinya dengan Prabowo sudah berjalan dengan sangat baik meski pembahasannya tidak setiap saat. Protes pansus DPR terkait jemaah haji khusus yang harus membayar 1,1 miliar. Saudara anggota Panitia Khusus atau Pansus Haji DPR RI Saleh Daulay mengaku sangat kecewa dengan Kementerian Agama atau Kemenak karena tidak memiliki peran dalam menciptakan rasa keadilan bagi seluruh calon jemaah haji. Pasalnya Kemenak tidak menentukan batas atas biaya yang harus dibayarkan calon jemaah haji khusus. Saleh juga mengungkapkan ada jemaah haji yang
sampai harus membayar sebesar 1,1 miliar rupiah untuk bisa pergi ke Tanah Suci melalui jalur kuota khusus. Ia pun juga membandingkan biaya tersebut dengan haji furoda yang nilainya tidak sampai miliaran rupiah. Ini saya mau WA-kan, bacakan WA dari teman saya, anggota komisi 8. Jadi dia bilang begini, ini bukti pelunasan biaya haji dengan travel namanya ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bapak tahu dia bayar berapa? Dia bayar 71.700 US dollar, Pak. Kalau saya hitung, ini serius nih, ada buktinya kok. Satu orang dong, ini satu nama, Pak. Ini satu rekening, 71.700. Jadi kalau saya kalikan ini, Pak Jaja. 71.700 US dollar, Pak, dikali 16.000 saja bulat. Itu 1.147.200.000 rupiah. Nah, haji, Pak. Ini adil nggak sih? Ini yang saya katakan tadi, di mana peran Kementerian Agama di sini? Itu banyak loh, 71.700 per orang. Ini orang mau masuk surga pun harus bayar ini sekarang. Nah, kalau misal kamarnya suite, ya mungkin wajar kamarnya suite di Darut Tauhid misal begitu. Nah, kan kita nggak tahu pelayanannya, bentuknya, barangnya kayak apa. Begini loh, Pak, jadi kan 71.700 dikurang 8.000, itu, Pak, selisihnya 63.700 US dollar. Mahal ini. Ada kok nama anunya di sini, ada sini. Cuman saya nggak sebut aja. Ada nama travelnya, ada buktinya. Udah transfer, ada bukti print out dari banknya. Ini apa gitu loh, apa-apaan? Haji sampai 1,1 gini, yang furoda aja nggak nyampe segini. Gitu loh. Nanti saya izin ke depan saya kasih tahu ketua. Usai selfie dengan Jokowi, mahasiswa ini mengaku kena pukul pas pampres. Saudara, seorang mahasiswa bernama Agung mengaku mendapatkan pukulan diduga dari pas pampres usai ia berhasil menerobos ring 1 demi untuk bisa berfoto bersama Presiden RI Joko Widodo. Peristiwa ini terjadi di Samarinda pada hari Minggu 8 September 2024. Kemudian terbang lagi dong. Masih Bapak ya? Masih Pak ya? Adalah Pak. Kalau kamu kayak gitu ya? Saya diantar. Kementerian Keuangan Israel menyebut ekonomi negaranya defisit 50 triliun. Kementerian Keuangan Israel menyebut bahwa situasi ekonomi di Israel semakin hari semakin memburuk saja. Bahkan defisit anggaran Israel di bulan Agustus 2024 sudah mencapai 3,22 miliar dolar atau sekira 50 triliun rupiah. Kemudian dilansir dari Anadolu Agency pada 10 September dikabarkan Israel terus-menerus mengalami kerugian secara besar-besaran imbas dari perang di Gaza yang sudah berlangsung selama lebih dari 11 bulan. Sementara itu, Ma'arif melaporkan setidaknya lebih dari 500 kendaraan lapis baja milik tentara IDF saat ini mengalami kerusakan sejak konflik berlangsung.